Hai, saya Mata Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang udah kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas. Email yang saya pilih adalah email dari Yusuf Setiawan. Alamat emailnya adalah setiawanyusuf0808@gmail.com. Di sini ada tulisannya, "Selamat sore Kak Marta, saya Yusuf Setiawan. Saya mau minta kritik juga saran dong Kak. Kemarin saya diminta buat motoin produk kopi punya teman dan ini hasilnya. Mohon bimbingannya ya Kak, terima kasih." Dan di sini dilampirkan 5 buah foto. Foto yang pertama, foto yang kedua, foto yang ketiga, foto keempat, dan foto yang kelima. Dan sebelum masuk ke pembahasan hari ini, saya ingin mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini, yang sudah nonton selalu di setiap tayangannya, dan juga yang sudah subscribe. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan di-subscribe sekarang, karena setiap minggunya saya akan mengupload 2 buah video yang membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman yang mungkin bertanya-tanya apakah saya memiliki kelas online atau offline atau ingin mengundang saya untuk acara kantor, komunitas, ataupun sekolah ya. Jadi teman-teman bisa kontak ke nomor ini, dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, maupun social media management juga bisa kontak ke nomor ini. Oke, nah pembahasan hari ini saya akan membahas seputar food fotografi, lebih tepatnya kepada food and beverage ya, F&B. Dimana di sini kita melihat ada 5 buah foto yang dikirimkan oleh Yusuf, di mana produk ini adalah produk kopi yang diproduksi oleh temannya. Nah, hari ini saya akan coba bahas bagaimana sih caranya membuat foto kopi supaya kelihatan lebih menarik dan juga lebih menjual. Nah, belakangan ini karena kondisi COVID, otomatis banyak sekali teman-teman kita yang pengusaha ya, biasanya mulai mengalihkan kegiatan marketing mereka dari kegiatan marketing konvensional atau tradisional menjadi kegiatan marketing yang lebih digital. Artinya di sini adalah mereka melakukan penjualan atau transaksi ini melalui beberapa aplikasi online ataupun melalui sosial media. Nah, di sini yang menyebabkan sebuah visual atau sebuah foto itu menjadi satu hal yang sangat penting, karena ini otomatis akan menentukan konsumen pada saat dia ingin memutuskan untuk membeli produk tersebut. Ada kalanya kita pernah melihat sebuah foto ya, kelihatannya nggak meyakinkan, akhirnya kita memutuskan untuk tidak membeli produk tersebut. Silahkan disimak beberapa tips ini supaya teman-teman bisa meningkatkan penjualan secara online. Sebelum saya masuk ke pembahasan topik mengenai foto minuman atau foto kopi nih. Nah, saya ingin sedikit koreksi foto yang dikirimkan oleh Yusuf di sini. Jadi kalau saya lihat dari hasil-hasil fotonya, memang foto-foto Yusuf ini menggunakan ambient light ya. Artinya di sini kalau saya lihat fotonya ini menggunakan cahaya dari dalam ruangan, tepatnya dari bagian atas. Nah, di sini juga beberapa angle saya lihat ada beberapa detail yang mungkin bisa dimaksimalkan. Nah, foto yang pertama kalau saya lihat sebenarnya ini dibilang aman ya, cukup aman ya. Dan kalau saya lihat juga permainan bokehnya, kedalaman ruangnya ini cukup pas gitu, karena kalau saya lihat di bagian depan ada sedikit bokeh, bagian belakang juga ada bokeh, tapi si gelasnya ini sudah cukup tajam. Tapi kalau saya lihat dari lightingnya, ini shadownya ada jatuh di bagian bawah kanan, ini artinya adalah cahayanya datang dari atas dan sedikit menyamping. Dan kalau saya lihat di foto yang kedua, di sini ketajaman ruangnya agak sedikit tipis karena si gelas itu sudah cenderung di luar ketajaman ruang. Jadi sudah ada beberapa area yang sudah mulai memasuki area blur atau bokeh. Nah, di sini juga harus diperhatikan penggunaan aperture atau diafragma itu sangat penting supaya kita bisa menonjolkan area mana yang ingin kita konsentrasikan supaya orang mengerti message yang akan kita deliver. Di foto yang ketiga, di sini ketajaman ruangnya lebih pas. Kalau saya lihat gelasnya lebih tajam
Tapi di bagian sini saya lihat mungkin posisi dari sendok ini bisa dimaksimalkan ya. Dan secara lighting juga menurut saya ini masih bisa dimaksimalkan lagi. Untuk pemilihan background relatif aman, tapi mungkin bisa dikoreksi lagi nantinya ya. Karena garis diagonal yang melintang dari kiri ke kanan ini penempatannya masih kurang pas kalau menurut saya. Kemudian yang keempat, di sini saya lihat Yusuf mulai mengambil angle dari atas atau flat lay. Nah di sini kalau saya lihat secara white balance terus terang saya masih merasa ini belum pas. Mungkin masih bisa dikoreksi lagi, atau kalau mau melakukan color grading mungkin bisa mencari referensi-referensi warna supaya foto ini bisa tampil lebih menarik. Dan kemudian untuk foto yang kelima, di sini juga ketajaman ruangnya kalau saya bilang relatif aman, tapi bagian belakang ini menurut saya ini agak sedikit terlalu ramai ya. Jadi banyak detail-detail yang menurut saya mungkin bisa dihilangkan sehingga bisa lebih maksimal hasilnya, karena garis-garis diagonal di belakang ini menurut saya lumayan mendistract pada saat saya melihat foto ini. Oke, nah sekarang saya coba masuk ke dalam pembahasan tips cara memotret kopi supaya teman-teman yang mungkin di sini memiliki bisnis berjualan biji kopi atau kopi bubuk ya, bisa hasilnya lebih maksimal. Jadi beberapa tips yang perlu teman-teman perhatikan. Yang pertama adalah harus memilih konsep terlebih dahulu. Jadi teman-teman harus perhatikan sebenarnya ini nggak hanya untuk fotokopi, tapi untuk seluruh pemotretan produk ataupun produk fashion ataupun produk makanan, ya minuman. Di sini ada yang paling penting adalah pertama mengenai konsep. Jadi teman-teman jangan menganggap remeh tentang konsep, karena di sini adalah awal dimana kita akan menentukan bagaimana kita mengambil gambar nantinya. Apakah teman-teman ingin mengambil gambar ini di dalam sebuah coffee shop, atau teman-teman ingin mengambil gambar ini di dalam ruangan dengan background yang polos ya, atau teman-teman mungkin ingin mengambil sebuah gambar bersama model atau talent yang akan kita gunakan. Jadi kalau kita bicara tentang konsep nih, ada beberapa hal mungkin yang bisa dipertimbangkan pada saat kita ingin menampilkan sebuah fotokopi. Nah teman-teman harus ingat bahwa apa sih efek yang ingin kita tampilkan atau sugesti yang ingin kita tampilkan kepada si orang-orang yang melihat foto tersebut nih, si klien kita, calon klien kita. Nah apakah kopi ini misalnya dibuat untuk menampilkan sebuah energi yang luar biasa setelah meminum kopi itu. Nah itu teman-teman harus pikirkan juga. Atau yang kedua mungkin teman-teman ingin menampilkan suasana yang lebih santai setelah mereka meminum kopi. Jadi di sini ada beberapa cerita yang ingin kita sampaikan pada saat kita ingin membuat sebuah foto. Nah berbeda dengan foto-foto mungkin yang sifatnya foto katalog, di mana ini adalah foto-foto yang tidak perlu informasi lain-lain, hanya membutuhkan mungkin packaging dari produk kopi tersebut. Jadi misalnya yang pertama nih ya, kalau saya ambil contoh misalkan kita ingin menampilkan sebuah produk kopi dengan lifestyle atau santai. Jadi kita ingin menampilkan suasana santai sambil menikmati kopi. Nah, beberapa elemen yang teman-teman bisa masukkan ke sini, misalnya teman-teman bisa menunjukkan ambience dari ruangan coffee shop itu sendiri sehingga orang bisa tahu, oh di sini adalah ruang tempat untuk bersantai sambil minum kopi, atau misalkan kita ingin menampilkan sebuah buku dengan kacamata dan juga dengan kopi. Nah, di situ ada message yang kita ingin deliver bahwa kopi adalah sebagai teman baik, misalnya teman baik pada saat kamu ingin membaca sebuah buku atau saat ingin bersantai. Nah, pesan-pesan ini bisa kita sampaikan bila kita menyusun konsep dari awal. Nah, kemudian yang kedua adalah teman-teman harus memperhatikan properti dari produk kopi itu sendiri. Apa sih propertinya? Kalau kita ingin menampilkan sebuah minuman, otomatis kita membutuhkan cangkir atau packaging lainnya, karena kopi itu bisa dikemas dengan beberapa macam bentuk. Jadi buat teman-teman mungkin ada yang ingin menampilkan kopi seperti yang Yusuf tampilkan dengan gelas gitu ya. Nah, gelas sendiri ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Kalau misalkan tadi saya lihat foto yang dikirimkan oleh Yusuf ini, gelasnya adalah gelas beling ya, gelas beling yang gelas kaca gitu ya. Dan teman-teman juga bisa sebenarnya menggunakan gelas-gelas lainnya, misalkan kita menggunakan cangkir. Nah, cangkir itu pun bentuknya berbeda-beda. Nah, di sini bisa menceritakan macam-macam emosi ya. Jadi, misalkan kita melihat sebuah kopi yang cangkirnya berwarna putih, berbeda pada saat kita memotret sebuah kopi dengan cangkir kuning. Emosinya itu akan berbeda ditangkap oleh orang-orang yang melihat foto tersebut.
Kemudian tidak hanya kopi nih, di sini teman-teman juga bisa menambahkan elemen-elemen lain. Misalkan teman-teman bisa menambahkan biji-biji kopi itu sendiri, atau teman-teman bisa menambahkan gula atau menggunakan sendok-sendok kecil. Nah, pemilihan sendok itu sendiri juga memiliki peran tersendiri. Jadi kita harus tahu kira-kira kesannya seperti apa sih yang kita ingin tampilkan. Apakah kita ingin menampilkan cangkir kopi dengan sendok yang minimalis yang lebih modern, atau misalkan teman-teman ingin menampilkan kopi dengan gelas dan juga sendok yang lebih vintage, yang lebih kelihatan klasik gitu ya. Nah, itu pasti ada emosi yang berbeda pada saat kita melihat foto-foto ini. Nah, kemudian apabila teman-teman di sini menjual produk kopi tersebut, otomatis teman-teman akan menjual produk kopi dalam bentuk packaging ya. Ada yang misalkan bentuknya dalam bentuk kaleng ya, atau misalkan ada juga dalam bentuk packaging kertas. Nah, di sini teman-teman bisa mendampingkan antara si cangkir kopi itu sendiri dan juga si packagingnya. Dan yang harus dipikirkan pada saat kita menampilkan packaging dari produk tersebut, kita harus perhatikan packaging ini harus tampak lebih stand out dibandingkan dengan gelas kopinya. Karena di sini gelas kopi menjadi pendukung dari produk yang kita akan jual. Poin yang keempat yang harus diperhatikan adalah warna dari latar belakang atau dari alas foto itu sendiri. Apakah teman-teman ingin menampilkan warna-warna yang lebih modern, katakan kita menggunakan warna kuning, warna orange gitu ya, atau mungkin warna merah, atau teman-teman ingin menampilkan sebuah foto yang lebih klasik yang menggunakan alas-alas kayu atau background berwarna coklat. Tidak hanya dengan background yang terbuat dari kertas ataupun kayu, teman-teman di sini juga bisa meletakkan background itu dengan suasana dari coffee shop atau lokasi rumah yang kita ingin tampilkan. Poin kelima yang teman-teman harus perhatikan adalah kita bisa juga bermain dengan kreativitas kita, misalnya dengan menampilkan efek asap, sehingga kita bisa mendapatkan kesan, oh kopi ini disajikan pada saat dia masih hangat. Atau mungkin teman-teman ingin menambahkan efek-efek splash, itu juga bisa memperindah foto yang kamu buat. Selain itu, tips yang keenam adalah mengenai color theory. Saya berulang kali membahas mengenai color theory karena kita bicara tentang foto, di mana visual ini sangat penting sekali dengan sugesti orang yang melihatnya. Buat teman-teman yang belum pernah belajar color theory, teman-teman bisa klik link di bawah ini untuk belajar mengenai color theory di video saya sebelumnya. Poin ketujuh yang teman-teman bisa pelajari adalah teman-teman di sini bisa memilih antara dua pilihan. Apakah teman-teman ingin menampilkan dark mood atau bright mood? Katakan di sini juga bisa disebut dengan istilah high key ataupun dengan low key. High key di sini artinya adalah sebuah foto yang kita buat dalam kondisi pencahayaan dan juga pemilihan properti yang nampak lebih terang. Ya, sedangkan kebalikannya, kalau kita mengatakan sebuah foto dengan low key, artinya adalah kita menggunakan background yang berwarna gelap. Poin ke-8 yang teman-teman perlu perhatikan adalah apabila teman-teman menampilkan sebuah foto dengan lebih dari satu varian produk atau lebih dari satu varian kopi. Misalnya, teman-teman memiliki 3 macam rasa dari kopi ini tersendiri. Nah, teman-teman harus perhatikan bagaimana caranya menampilkan secara cantik. Jadi kalau teman-teman ingin menampilkan dari bagian depan, teman-teman mungkin bisa bermain dengan leveling dari produk-produk tersebut. Atau kebalikannya, kalau teman-teman ingin mengambil dengan komposisi flat lay, teman-teman bisa menyusun secara jelas yang mana produk-produk yang bisa tampil lebih stand out dibandingkan dengan pendukung-pendukungnya. Tips 9 adalah teman-teman bisa bermain dengan foto manipulasi. Jadi teman-teman bisa menggunakan digital imaging pada foto-foto produk kopi. Buat teman-teman di sini yang mungkin bertanya-tanya apakah sebuah foto manipulasi itu diperbolehkan dalam sebuah foto produk seperti ini. Nah, kalau kita bicara foto-foto komersil, sebuah foto manipulasi itu adalah sesuatu yang sangat umum banget dilakukan. Jadi buat teman-teman di sini nggak perlu khawatir karena foto yang kita buat adalah bukan foto-foto jurnalistik, tapi lebih ke foto-foto komersil untuk meningkatkan penjualan kita. Nah, demikian pembahasan hari ini. Buat teman-teman yang mungkin ada pertanyaan atau ingin fotonya dibedah, silahkan kirim email ke martasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang akan saya bahas di video saya berikutnya. Makasih banget buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir. Dan buat teman-teman yang ingin request tema berikutnya, silahkan tulis juga di kolom di bawah ini. Dan juga jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Thank you for watching.